sepatu. Di sini kami berdua mewakili kelompok karena kondisi cuaca tidak mendukung. Dan mohon maaf karena kami berdua menggunakan payung. Di sini kami akan menampilkan kondisi tanah yang tercemar. Berikut gambaran dari pencemaran tanah. Ini merupakan kondisi pencemaran tanah yang disebabkan oleh tumpukan sampah yang dibuang oleh warga masyarakat dengan sembarang. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan-bahan beracun yang dapat merusak keadaan tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, dan pertanian yang dibuang ke tanah yang dapat mengganggu kesuburan tanah. Contoh limbah pencemaran tanah adalah pupuk, plastik, logam, dan cal yang sudah diuraikan di dalam tanah. Dampak dari pencemaran tanah antara lain tumbuh dan berkembangnya mikroba berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan matinya mikroba baik, menutup airasi tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Seperti kayak gambar di belakang saya ini, Tanahnya sudah kering, pencemaran tanah yang sangat buruk. tanah mulai kering dan tandus. Seperti yang gambar di sini. Ini merupakan contoh tanah yang gersang, tidak ditumbuhi apa-apa. Seperti ini termasuk keretakan pada tanah akibat pencemaran tanah. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan siklus hidrologi. Ini merupakan contoh dari pencemaran air. Tumpukan sampah yang banyak menyebabkan air selokan tersumbat oleh sampah. Penyebab pencemaran air adalah meningkatnya kandungan eutrofikasi pada tanah, sampah organik seperti air comberan yang menyebabkan kurangnya oksigen dari sinar matahari. Membuang limbah ke air, seperti industri yang membuang limbah ke sungai. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan selokan. Kami akan meneliti dan mengamati limbah-limbah yang ada di selokan ini. Yang tercemar oleh limbah rumah tangga, karena selokan ini merupakan permukiman dari warga sekitar. Seperti gambar ini merupakan gambar tumpukan daun-daun yang dapat menyumbat aliran air Dan tumbuhan yang hidup karena kesuburan air dan dapat menutupi oksigen atau sinar matahari yang dapat menutupi di bawah tumbuhan seperti makhluk hidup, ikan, dan lainnya. Dampak pencemaran air adalah menurunkan pH air, eutrofikasi atau air yang terlalu subur, dan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, erosi, dan sumber penyakit, serta dapat menyebabkan kekurangan air bersih. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat. Pencemaran suara cukup menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan, terutama di bagian suasana. Sumber pencemaran suara adalah kebisingan, yaitu suara atau bunyi yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Suara dengan intensitas tinggi seperti yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang bila berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. Di sini juga terdapat pencemaran udara, dan berikut adalah gambaran dari pencemaran udara.
pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dan dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Contoh limbah pencemaran udara adalah pembakaran biomasa secara tradisional, gas buang pabrik, gunung berapi, dan asap kendaraan bermotor. Dampak pencemaran udara adalah menimbulkan penyakit ispa, hujan asam, efek rumah kaca, dan kerusakan lapisan ozon.